Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Ibu Yosi dalam serial Dongeng Anak. Kali ini mengambil judul Asal-usul Danau Toba. Di suatu desa yang ada di Sumatera Utara, pada zaman dahulu hiduplah seorang petani yang bernama Toba. Dia menyendiri di lembah yang subur dan landai. Ia bekerja di lahan pertaniannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sela-sela pekerjaannya, ia senang sekali memancing ikan di sungai. Sungainya begitu jernih dan ikannya juga begitu banyak, hingga ia seringkali mendapatkan banyak ikan ketika memancing di sana. Pada suatu sore sepulangnya dari bekerja, ia menyempatkan diri untuk memancing di sungai. Tetapi ada yang aneh. Biasanya ia gampang sekali untuk mendapatkan ikan, tetapi kali ini ia belum juga mendapatkan seekor ikan pun. Lama ia menunggu umpan pancingnya, tapi tidak ada yang menariknya. Akhirnya ia mulai merasa kesal dan berniat untuk beranjak pulang dari tempat itu. Tetapi ketika ia menarik pancingnya, ternyata ada ikan yang menarik umpannya ke tengah sungai. Ia pun merasa senang. Setelah beberapa lama, ia melakukan tarik ulur pancingnya. Ia menyentakkan dan menariknya. Alangkah bahagianya karena ternyata ikan yang dia dapatkan sangat besar. Lalu ia melepaskan ikan itu dari mata pancingnya. Ketika ia melihat ke mata itu, pandangan mata ikan tersebut begitu dalam. Lalu ia menaruh ikan itu ke dalam wadah. Kemudian ia mandi di sungai tersebut untuk merayakan rasa senangnya karena mendapatkan ikan yang begitu besar. Kemudian ia pulang ke rumah. Setiba di rumahnya, ia langsung menuju ke dapur dan bergegas untuk memanggang ikan tersebut. Tetapi kayu bakar di dapurnya habis, sehingga ia perlu mengambil kayu yang ada di belakang rumahnya. Nah, pada saat ia kembali ke dapur, alangkah terkejutnya karena ia melihat ikan besar itu sudah tidak ada lagi di tempatnya. Sebagai gantinya, terhampar uang emas pada tempat tersebut. Ia langsung ketakutan dan langsung masuk ke dalam kamar. Tetapi setibanya di kamar, ia semakin terkejut lagi karena ada sesosok perempuan berambut panjang yang sedang menghadap cermin dan menyisir rambutnya. Toba yang berdiri tegak di pintu langsung terpesona ketika wanita itu membalikkan badannya. Ia belum pernah melihat wanita secantik itu sebelumnya, walaupun ia sudah banyak berkelana ke negeri seberang. Kemudian perempuan itu menjelaskan bahwa sesungguhnya ia adalah jelmaan dari ikan yang ditangkap oleh Toba. Dan koin emas yang ada di wadah itu adalah jelmaan dari sisik-sisiknya. Kemudian wanita itu meminta Toba untuk menemaninya ke dapur dan memasakkan nasi. Setelah Toba mengenal perempuan itu, akhirnya ia menyatakan cintanya dan berniat untuk meminangnya dan menjadikannya sebagai istrinya. Ikan jelmaan yang menjadi seorang perempuan yang cantik itu menyatakan menerima lamaran Toba, asalkan Toba tidak pernah mengungkit asal-usul istrinya yang menjelma dari ikan. Toba pun menerima tawaran itu. Akhirnya mereka menikah. Setahun kemudian mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Samosir. Samosir adalah anak yang bandel dan malas. Suatu hari, ibunya menyuruhnya untuk mengantar makanan untuk ayahnya yang ada di ladang. Tetapi dia malas melakukannya. Akhirnya ibunya yang melakukannya dan pergi ke ladang untuk mengantarkan makanan.
Suatu hari lagi ibunya kembali menyuruh Samosir untuk mengantar makanan untuk ayahnya yang sedang bekerja di ladang. Karena disuruh berulang kali, dengan terpaksa akhirnya Samosir mau mengantarkan makanan itu ke ladang. Tetapi di tengah perjalanan ia membuka bekal itu. Karena dilihat makanannya sangat lezat, ia langsung memakannya dan menyisakan sedikit untuk ayahnya. Begitu sampai di tempat ayahnya dan ketika ayahnya mau memakannya, dilihat hanya sisa-sisa makanan. Ayahnya menjadi begitu sangat marah. Kemudian ayahnya berkata, "Dasar anak ikan." Tanpa sadar, ayahnya telah melanggar janji yang pernah diucapkan kepada ibunya bahwa tidak akan mengungkit asal-usul ibunya itu. Dengan menangis, Samosir berlari pulang dan menemui ibunya di rumah. Ia mengadukan semua ucapan ayahnya yang menyatakan bahwa ia adalah anak ikan. Mendengar cerita anaknya itu, ibunya menjadi sangat sedih karena suaminya sudah melanggar janji dan mengucapkan cercaan kepada anaknya. Sesaat kemudian, ibunya menyuruh Samosir untuk pergi ke tempat yang tinggi sekali. Dan kemudian ibunya melompat ke dalam sungai. Kemudian berubah kembali menjadi seekor ikan besar. Dan pada saat yang sama, sungai itu pun banjir besar dan turun pula hujan yang sangat lebat. Beberapa waktu kemudian air sungai itu sudah meluap kemana-mana dan tergenanglah lembah tempat sungai itu mengalir. Toba tidak dapat menyelamatkan dirinya. Ia mati tenggelam oleh genangan air tersebut. Lama-lama genangan air itu semakin luas dan berubah menjadi danau yang sangat besar yang kemudian dinamakan orang Danau Toba. Sedangkan pulau kecil di tengah-tengahnya diberi nama Pulau Samosir. Nah, adik-adik, demikian cerita asal-usul Danau Toba. Sampai jumpa.